Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak Ibu saudariku, mukminin mukminat hafizakumullah. Guru saya Ustaz Kiai Haji Syuhada Bahri, guru kita semuanya, para ustaz-ustazah, para dai mubalik semua hafizakumullah jami'an. Satu syukur yang berlipat-lipat saya ada di tempat ini bersama Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya saya sudah silaturahim ke Dewan Dakwah Jawa Tengah ini. Waktu itu ada beberapa Ustadz, dan Ustadz Aris Munandar juga. Dan saya sampaikan ke Ustadz-Ustadz bahwa saya ini sejak usia SMA itu oleh ayah saya diajak ngajinya ya di Dewan Dakwah di Keramat Raya itu. Karenanya saya masih ingat betul dan masih ada fotonya, kenangan yang indah buat saya ketika Pak Nasir rahimahullah ketika beliau meresmikan masjid di Depok. Saya sekolah di tempat itu dan saya masih ingat disuruh bernasyid di depan beliau, disuruh ceramah pakai bahasa Arab, aslinya nggak bisa bahasa Arab, cuma disuruh ngafal kemudian menyampaikannya di depan Pak Nasir waktu itu. Dan saat itu masjid didirikan dikelilingi kurang lebih 14 gereja dan tidak ada satupun masjid, padahal itu bukan jauh-jauh Pak, itu di kota Depok. Alhamdulillah setelah masjid itu sekarang sudah ada masjid-masjid yang lainnya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mohon izin dipaksa untuk berbicara malam hari ini di hadapan guru-guru saya, dan saya hanya ingin menyampaikan di awal tentang hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat mulia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu fil ibadi illa biqabdir rijal atau biqabdil ulama." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencabut ilmu dari manusia ini dengan begitu saja kecuali dengan meninggalnya para ulama. Kemudian hatta idza lam yubqi, aliman, ketika sudah tidak menyisakan seorang alim, ittakhadhu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilm fadhallu wa adhallu. Akhirnya karena sudah tidak menyisakan ahli ilmu, maka mereka mengambil pemimpin-pemimpin yang jahil, yang tidak berilmu, para petinggi-petinggi, para tokoh-tokoh yang sebenarnya tidak ada ilmunya, tapi jadi petinggi, jadi tokoh. Kemudian mereka ditanya, karena jadi pemimpin tokoh maka mereka ditanya, dan karena tidak ada ilmunya maka mereka berfatwa, fa'aftau bi ghairi ilm, mereka berfatwa tanpa ilmu, fadhallu wa adhallu, maka mereka sesat, para petinggi ini sesat dan menyesatkan masyarakatnya. Dan ini adalah PR besar yang luar biasa di negeri ini. Karena itulah saya mohon maaf sebesar-besarnya tanpa mengurangi rasa hormat saya, bahwa negeri ini memang harus ditata ulang dari sisi pendidikan, Pak. Karena ini tanpa mengurangi semua jasa yang sudah dilakukan oleh para pendahulu kita.
Karena sederhana, kalau kita melihat hasil di umat ini, di tengah ada memang kenaikan yang alhamdulillah menarik, umpamanya ketertarikan masyarakat muslim terhadap Al-Quran. Tapi di sisi yang lain juga terjadi kerusakan, kehancuran yang tidak sederhana di umat ini, yang semakin terbuka, semakin telanjang, dan bukan lagi sesuatu yang disembunyikan. Karena kalau dosa itu masih disembunyikan di sebuah masyarakat, itu masih baik. Karena tidak ada masyarakat suci 100% tanpa dosa, tidak ada. Artinya kalau ada orang berbuat dosa antara dia dan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah mulai muncul seperti yang disampaikan Rasul tentang al-mujahirun, tentang mereka yang sudah berani membuka tentang dosa, bahkan Aisyah bunda Ummul Mukminin, Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya tentang gempa, mabaluz zalazil, sebagaimana yang kita bisa baca di bukunya Ibnu Qayyim rahimahullah taala, Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'ani dawa'i syafi. Ketika beliau ditanya tentang gempa, jawaban beliau nomor 1, idzastabahuz zina. Kalau mereka sudah bukan saja melakukan, Pak, istibahah. Istibahah itu artinya menganggap boleh, menganggap mubah. Bukan sekedar melakukan. Kalau melakukan, Pak. Di zaman Rasul pun ada yang melakukan. Tetapi tertutup, hanya sedikit jumlahnya dan seterusnya. Jadi kalau sudah istibahah, masyarakat sudah menganggap legal, mubah, biasa. Itu akan menjadi sebuah azab besar. Hal itu bisa kita saksikan semakin jelas terlihat di berbagai macam dosa hari ini. Karena itulah ketika kejahilian menyeliputi bumi. Ketika kejahilian itu menyeliputi bumi. Dan Rasulullah Muhammad SAW ditugasi Allah untuk menghilangkan kegelapan kejahilian itu. Yang saat itu kejahilian bukan hanya di Arab. Justru kejahilian secara sistemik itu dipimpin oleh Persia Romawi. Persia yang punya wilayah besar, Romawi punya wilayah besar. Mereka memimpin bumi dengan sistem jahiliyah di semua bidang kehidupan. Dalam keadaan seperti itu, seorang manusia paling mulia, satu orang, diutus Allah, tugasnya menyelesaikan bumi. Bang. Bisa kita bayangkan itu. Karenanya luar biasa. Yang dilakukan Nabi SAW adalah Nabi diberikan Allah panduan. Kemudian panduan itulah yang digunakan untuk Nabi guna mengkader generasinya. Itu yang digunakan. Maka hasilnya mulai bermunculan. Dari mulai modal Nabi hanya 5-6 orang, kita tahu orang-orang dekat Nabi SAW, sampai kemudian tumbuh, bertambah dan bertambah. Rasulullah SAW wafat, dalam tugas beliau kurang dari 23 tahun, itu satu jazirah Arab sudah masuk Islam. Karya besar, Pak. 23 tahun. Kan memang kita juga harus bercermin tentang berapa lama kita berdakwah gitu. Tetapi apa hasil yang sudah kita capai? Perbaikan apa yang sudah dicapai? Karena kalau kita hanya melakukan tanpa kita evaluasi, nanti tidak sejalan dengan apa yang dilakukan Nabi SAW. 23 tahun itu Nabi mendapatkan satu jazirah Arab. Begitu Rasul wafat kan diganti Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, kemudian Umar. Abu Bakar tidak lama dan seakan ditugasi Allah hanya untuk menenteramkan, mengembalikan tauhid akidah setelah terjadi pemurtadan besar-besaran. Kemudian nyaman, masuk Khalifah Umar. Itu ketika sudah nyaman, perluasan luar biasa. Membentang dari mulai wilayah bekas jajahan Soviet sampai Tripoli, Libya. Wilayah zaman Umar radhiyallahu anhu. Dan di zaman Umar radhiyallahu anhu Persia tutup. Romawi Syam tutup. Ini dahsyat sekali. Kan masalahnya bukan sekedar nutup, Pak. Bukan sekedar tutup yang jahiliyah tutup, enggak, bukan masalah itu. Masalahnya adalah apakah ketika pintu-pintu kejahilian itu ditutup, apakah siap kita menggantikan, membuka pintu yang Islami, itu masalahnya. Saya beri contoh sederhana, Pak. Umpamanya kita bicara tentang perekonomian riba. Perekonomian riba, Pak. Bicara tentang perekonomian riba, ini ribawi, haram hukumnya dan seterusnya. Tutuplah sekarang, Pak. Tutuplah itu sistem perekonomian ribawi. Apakah muslimin hari ini juga siap untuk mengatur keuangan dunia hari ini? Anggaplah itu, Pak. Umpamanya kita berbicara tentang masalah hukum, Pak. Gak usah Indonesia, Solo, Pak. Solo nih, pokoknya. Dengan berbagai macam masalah di masyarakat mengadu ke pengadilan.
Ketika umpamanya tegakkan syariat, hukum yang bukan hukum Allah disingkirkan. Pertanyaannya, siapkah kita itu? Siapa orang yang akan duduk di situ? Duduk di wilayah hukum. Siapa orang yang memang benar-benar berkompeten di bidang hukum? Itu masalahnya, Pak. Karena itulah maka ini bicara tentang kualitas. Maka ketika kita membaca ayat tentang tugas Rasulullah Muhammad SAW untuk menghilangkan kejahilian itu, jelas ayat mengatakan huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Kita semua tahu ada tilawah, diminta untuk membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala untuk tazkiyah, mensucikan jiwa mereka, ta'limul kitab, ta'limul hikmah. Ini ayat berkali-kali kita lewati, Pak. Karena ujung ayatnya jelas mengatakan, dulu kalian dalam kesesatan nyata. Artinya begitu sesat nyata, begitu 4 konsep ini dijalankan dengan baik, benar, sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya, maka kesesatan itu hilang. Artinya selesai, kejahilian tutup. Tetapi kan kemudian ayat ini kita lewati, Pak. Tapi mari kita lihat kurikulum negeri ini tentang pendidikan. Karena hari ini kita akan bicara tentang bagaimana regenerasi untuk menyelamatkan bangsa ini dengan dakwah, Pak. Yuk kita lihat sekarang, kita lihat. Contoh ini sebuah contoh, Pak. Ketika kita bicara tentang yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Para ulama selalu mengatakan ini urutan. Bukti ini urutan adalah ketika kita membaca doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam di surat Al-Baqarah, berdoa tentang nabi terakhir yang tugasnya ternyata ada yang Allah ganti dibalik posisinya. Begitu para ulama mengatakannya. Karena tazkiyatun nafs diletakkan di paling belakang oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan Ar-Razi dalam tafsirnya membahas panjang lebar dalam bab ini tentang masalah poin-poin ini. Ini, Pak, ternyata juga menjadi PR besar. Kalau ini sebuah urutan, kita boleh, Pak, yatlu 'alaihim ayatihi, makanya pantas, Pak. Di zaman dahulu, zaman kebesaran Islam, saat mereka benar-benar masih menjalankan kurikulum pendidikan yang Islami, itu anak-anak itu rata-rata, kalau saya rata-rata, itu sekitar usia 10 tahun mereka sudah selesai hafal Quran 30 juz. Hafal Quran 30 juz itu kan baru tangga 1, Pak. Baru tangga 1, lagi nih, Pak. Kata tilawah baru di sini masuknya. Karena kata tilawah yatlu 'alaihim ayati. Kan zaman dulu tilawah tidak pakai mushaf. Sekarang kita banyak mushaf di kantong kita, mushaf di handphone kita, mushaf di gadget kita, mushaf itu kita hari ini. Walaupun kita juga nggak hafal-hafal, walaupun banyak fasilitasnya, Pak. Zaman itu kan tidak ada mushaf. Zaman Khalifah Abu Bakar, zaman Khalifah Umar bahkan tidak ada mushaf. Yang ada hanya ditulis di atas lembaran kulit apa segala macam. Bahkan zaman Khalifah Utsman ketika sudah dibukukan itu disebutkan hanya sekitar, ada riwayat yang mengatakan 7 kota, 1 kota dapat 1. Cuma dapat 1 lembar, 1 eksemplar mushaf. Tapi mereka ahli Quran, mereka membaca Al-Quran, mereka menghafal Quran, mereka pahami ilmunya, mereka terapkan dalam kehidupan sehingga menjadi huda. Sebagaimana kita ini diminta oleh dalam Al-Quran ketika bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Sampai menjadi furqan dalam kehidupan. Jadi ketika tilawah itu, begitu. Maka kemudian harusnya kan ini didorong maju dulu. Dimasukkan dulu, didorong dulu generasi kita. Coba lihat. Begitu bicara tilawatul Quran. Kemudian tazkiyatun nafs. Kemudian ta'limul kitab, berarti ilmu Alkitab. Kemudian ilmu al-hikmah. Ilmu al-hikmah, al-hikmah itu kan sesuatu yang disebut sebagai ketika ucapan dan perbuatan kita benar, disebut al-hikmah. Ketika ucapan kita benar, perbuatan kita juga benar. Sesuai antara ucapan dan perbuatan kita, benar. Itu hikmah. Dalam banyak tafsir disebut hikmah adalah sunnah. Sunnah Nabi SAW, kehidupan Nabi SAW itu sesungguhnya adalah aplikasi utuh untuk Quranul Karim. Jadi sudah aplikatif, bukan sebuah teori yang tidak bisa diaplikasikan. Coba kita lihat ini, Pak. Saya sering bertanya kepada para pendidik, Pak. Tilawah, tazkiyah, ta'limul kitab, ta'limul hikmah. Saya cuma bertanya, di mana letaknya ilmu biologi?
Di mana letaknya ilmu IT? Di 4 poin ini, Pak. Itu 4 poin di mana letaknya? Ada letaknya yang disampaikan dalam surat Al-Baqarah. Letaknya adalah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Ini secara umum, di mana Allah mengajarkan kepada kalian ilmu yang kalian belum tahu. Dia letaknya di sini, Pak. Semua ilmu yang tidak dimasukkan di 4 poin masuk di sini, Pak. Jadi masalah di kita sekarang di situ. Nah, kita buat sekolah Islam, tapi Quran disingkirkan, kemudian bicara tentang sekolah Islam, Pak. Bicara tentang generasi, tentang dakwah, tentang bagaimana kita mau perbaiki dengan cara apa kalau bukan dengan Quran? Karena itu tinggal kemudian kan masalahnya adalah siapa yang berani melakukan itu. Karena tanpa itu tidak ada perbaikan, Pak. Kita akan terus berteriak-teriak seperti ini tentang pemimpin, tentang semua hal. Selamanya akan terus begini, Pak. Selama belum ada perbaikan. Kita tahu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berbincang dengan gubernur Mekah, saat Khalifah Umar berbincang, kemudian berdialog tentang pemimpin di masyarakat Al-Wadi. Man tuwalli ala ahli Al-Wadi? Siapa yang kau angkat menjadi pemimpin di masyarakat Al-Wadi? Ibnu Abza jawabannya. Iman Ibnu Abza. Ibnu Abza itu siapa? Ibnu Abza itu maula min mawalina. Hanya mantan budak kami. Tuwalli maula. Kau angkat budak? Jawabannya jelas, Pak. Fa innahu min ahlil Qur'ani wal faraid. Karena ini orang ahli Quran dan ahli syariat ini. Dia dulu memang hanya budak, Pak. Tapi dia ahli Quran, ahli syariat, maka dia yang mimpin. Gitu. Ya, kita akan terus berteriak-teriak begini. Di satu sisi. Bersyukur, satu hal yang harus kita syukuri bersama, kesadaran masyarakat ini alhamdulillah punya kesadaran untuk mulai membuat anak-anaknya dekat dengan Al-Quranul Karim. Kita syukuri betul, Masya Allah, bahkan ini tidak terlihat 5 tahun ya ke belakang. Hari ini Masya Allah, rumah, sekolah, masjid, apa semua bicara tahfidz itu. Bahkan liburan sekarang sudah tahfidz juga itu. Liburan sekolah nih buat program tahfidz sekian hari, sekian juz hafal, sekian hari. Masya Allah, satu hal yang harus dipuji, harus syukuri. Cuma izinkan saya juga bertanya berikutnya, Pak. Memang kalau anak sudah hafal Quran 30 juz mau diapakan? Karena kalau nanti kurikulumnya sama sekuler juga, yang ada di kita kasih ke mereka, benturan lagi di kepala dan di hati mereka. Memang dia hafal Quran, tapi ilmu sekuler. Memang hafal Quran, moral tidak jelas. Jadi memang harus dipikirkan. Itu benar, sudah benar langkahnya. Tetapi pertanyaan berikutnya apa? Apa yang harus dilakukan? Karena itu memang tidak ada, Pak. Tidak ada jalan lain kecuali seperti kalimat Imam Malik rahimahullah ta'ala. Di mana Imam Malik rahimahullah ta'ala menyampaikan lantaslah hadhil umma illa bima salaha bihi awwaluha. Ya. Umat ini kalau mau diperbaiki, kata beliau, enggak akan bisa baik, Pak, kecuali diperbaiki dengan cara generasi awal dahulu diperbaiki. Enggak ada jalan lain, memang harus akhirnya dilihat kembali, Pak. Kalau mau ya ini pilihannya. Ini pilihannya. Enggak ada pilihan lain. Enggak ada pilihan lain. Saya sudah coba berbincang ya. Tadi saya dari Semarang, Pak. Di Semarang alhamdulillah berbincang dengan teman-teman yang Masya Allah, teman-teman yang baik. Mereka teman-teman yang semangat dakwahnya, mengajinya, punya sekolahan, kemudian minta waktu berbincang dengan saya. Kemudian setelah berbincang, mereka ingin membuat sekolah baru yang seperti yang jadi ceritanya mereka pengen membuat seperti yang saya buat. Saya memunculkan kutab gitu ya, yang alhamdulillah tahun keempat ini kutab orang mulai tahu kutab itu apa, karena dari dulu orang nanya kutab itu apaan, Pak? Kutab itu singkatannya apa? Ya dipikir kutab itu singkatan. Dan maka dari itulah begitu kemudian saya tanyakan, kemudian saya bilang daripada antum membuka hal yang baru yang sudah berjalan itu aja antum merombak. Kenapa antum buat baru? Yang berjalan nanti gimana? Bagaimana dengan anak-anak kita yang sekolah di tempat yang antum sendiri aja tidak ridho hasilnya? Dia ngomong sendiri, Pak.
Dia bicara sendiri, hasilnya aja mereka tidak ridho. Saya bilang rombak yang sudah ada. Rombak sudah ada. Ternyata jawabannya susah, Pak. Bagaimana kita mau bicara tentang perbaikan umat, kita bicara tentang regenerasi yang luar biasa ke depan, maka tidak ada pilihannya, Pak. Pilihan ketika kita kembali kepada Allah dan Rasulnya begitu. Hari ini kita nyekolahkan anak, babnya masih nyari ijazah kan? Kita lupa hadis Nabi sahih disampaikan diriwayatkan oleh Tirmidzi, Abu Dawud. Nabi SAW bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamu ila yusiba 'aradan minad dunya lam yurih raihatal jannah." Itu hadis kita lupa, Pak. Kita kalau buka Riyadhus Shalihin itu pertama mesti ikhlas. Kita buka Sahih Bukhari pertama inamal amalu binniyat. Arba'in Nawawi buka inamal amalu binniyat. Itu sudah pasti kita kaji. Begitu di aplikasinya enggak ada, Pak. Enggak ada di aplikasinya. Oh, kita nyekolahin anak tujuannya kerja, nyari kerja sama nyari ijazah kok. Dan kita sepakat, kerja ijazah itu dunia, bukan? Nabi katakan, siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya karena Allah, tapi menuntutnya hanya ingin mendapatkan dunia, tidak akan mencium aroma surga. Lupa kita ini semua. Kita masih nyekolahkan anak dengan pola itu, Pak. Menguliahkan anak tujuannya kuliah di sini, nak, biar kau kelak nanti kerjamu enak, bagus. Bahaya, Pak. Ancam ini Nabi yang mengancam. Lam yurih raihatal jannah. Maka dari itu memang harus kita rombak ulang, Pak. Dari satu hal yang luar biasa, maka saya bersyukur sekali di Dewan Dakwah ini, dan saya adalah murid di Dewan Dakwah ini. Saya bersyukur sekali ketika Dewan Dakwah memelopori untuk menyelamatkan negeri ini dengan dakwah, dan kemudian mencoba menyiapkan generasi ini dengan sebaik-baiknya. Dan saya hanya urun rembuk, saya cuma katakan bahwa kalau begitu ya jangan menggunakan pola yang sama yang sudah saya jalani, ustadz-ustadz yang lain jalani, Pak. Kalau sama polanya ya begini lagi, Pak. Ini kalau yang kita jalani sama ya begini aja kan Indonesia. Di tangan kita kan harus kita akui nggak maju Islam di tangan negeri kita nih, Pak. Mereka harus belajar dengan cara yang tidak sama dengan kita belajar. Mereka harus belajar dengan kurikulum yang tidak sama dengan kurikulum kita. Bahkan berusaha, mari kita carikan guru yang juga tidak sama dengan kualitas kita-kita ini, Pak. Ya kalau adanya kita sementara ya kita dulu, Pak. Sementara adanya kita ya. Sambil beristighfar karena sebenarnya kemampuan kita tidak cukup, kesolehan kita tidak cukup. Tetapi ya inilah, makanya bersyukur sekali. Dan perlu, Pak, perlu yang seperti ini, Masya Allah, ini amal mulia yang perlu kita berikan dukungan yang luar biasa untuk Dewan Dakwah yang mencoba untuk menyiapkan generasi. Karena kalau bicara tentang perbaikan, maka pasti penyiapan generasi dari sejak dini, dari sejak awal, dan harapannya kita akan petik beberapa tahun ke depan, Pak. Bahkan mungkin belasan tahun ke depan. Artinya kita perlu nafas yang sangat panjang. Tidak bisa kita buru-buru metiknya. Karena ini bicara tentang perbaikan yang lebih luas. Kalau perbaikan yang lebih luas, dampaknya besar, maka harus bersabar dengan langkahnya. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Dan mudah-mudahan Allah memudahkan semua niat baik dari semua yang berjuang untuk memperbaiki bumi Allah yang dititipkan kepada kita semuanya ini. Dan mudah-mudahan Allah memudahkan langkah ustadz-ustadz saya di Dewan Dakwah untuk menyiapkan dai, para ulama sejak muda, sejak usia awal, sehingga kita akan diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kualitas ahli ilmu yang benar-benar berkualitas, bukan hanya sekedar sebutan ustadz atau yang lainnya, tetapi tentang kualitas nomor sekian. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, dan mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang hadir di tempat ini juga diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke lapangan rezeki untuk bisa membantu teman-teman di Dewan Dakwah ini, dan mudah-mudahan semua generasi kita diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas salah kurangnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.